Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Khairanita dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas yang meliputi pengertian penelitian tindakan kelas, sejarah penelitian tindakan kelas, prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas, dan langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian komprehensif yang diampu dengan penguji oleh Ibu Helena Nelis. Untuk itu mari kita saksikan videonya dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Penelitian tindakan kelas atau biasa kita sebut dengan PTK, bisa juga disebut dengan Classroom Action Research, merupakan penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Penelitian ini biasa dilakukan oleh guru yang menyadari adanya penurunan dari hasil belajar siswa ataupun kurangnya motivasi yang ada dalam siswa untuk mengikuti pembelajaran. Penelitian tindakan kelas juga bisa dipakai untuk implementasi berbagai program yang ada dalam sekolah dengan memperhatikan indikator keberhasilan proses belajar mengajar siswa ataupun keberhasilan proses dan hasil implementasi berbagai program yang ada di sekolah. Tujuan dari penelitian tindakan kelas adalah untuk mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di dalam kelas, peningkatan atau perbaikan praktik belajar mengajar, dan atau mengubah kinerja kerja melaksanakan kelas yang diajar oleh guru tersebut sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses belajar mengajar. Menurut Ari Kunto dan kawan-kawan, PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi secara bersamaan di dalam kelas. Menurut Supardi, PTK adalah penelitian yang menawarkan cara dan prosedur baru untuk meningkatkan dan memperbaiki profesionalisme guru dalam proses belajar mengajar di kelas dengan melihat kondisi siswa. Menurut O'Brien dalam Mulyatiningsih tahun 2011, PTK adalah penelitian terhadap sekumpulan orang atau siswa yang diidentifikasi masalahnya, kemudian peneliti atau guru melakukan tindakan untuk mengatasinya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa PTK ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas yang dilakukan oleh guru untuk mengambil tindakan dalam memperbaiki kinerjanya ataupun memperbaiki perilaku peserta didik guna meningkatkan dan memperbaiki praktik belajar mengajar agar menghasilkan hasil atau proses belajar mengajar yang diinginkan. Sejarah PTK muncul berdasarkan tren penelitian tindakan yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial yang berasal dari Amerika bernama Kurt Lewin. Dari gagasan Kurt Lewin inilah para ahli psikolog sosial lainnya mengembangkan penelitian tindakan ini seperti Stephen Kemmis, Robert McTaggart, dan lain sebagainya. Karena diperkenalkan awalnya oleh para ahli psikologi sosial, maka penelitian ini awalnya berdasarkan pada permasalahan seperti organisasi, manajemen, kesehatan atau kedokteran maupun permasalahan di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, penelitian ini bisa dilakukan di dalam kelas dengan mengetahui permasalahan atau telah diidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Yang melakukan tindakan untuk mengatasi masalahnya ini adalah guru sebagai peneliti, dan untuk diidentifikasi masalahnya ini berasal dari siswa
yang hasil belajarnya menurun ataupun kurangnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Model PTK ini telah berkembang di negara-negara maju seperti Australia, Amerika. Para ahli-ahli di negara tersebut menganggap bahwa cara ini adalah prosedur terbaru ataupun cara terbaik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar di dalam kelas. PTK juga menurut para ahli di negara tersebut telah menawarkan untuk bisa meningkatkan profesionalisme guru sebagai pendidik dalam meningkatkan kinerjanya untuk belajar mengajar di dalam kelas. PTK ini telah hadir di Indonesia pada tahun 1980-an, di mana PTK telah berkembang pesat di negara-negara maju, sehingga PTK ini bisa dijadikan landasan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas. PTK ini semakin menjadi tren di kalangan para profesional karena dianggap sebagai pemecah masalah dan peningkatan di berbagai bidang. Dari sinilah dengan melaksanakan tahap-tahap PTK, guru dapat menemukan solusi atas masalah yang terjadi di dalam kelasnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja mengajarnya dengan menerapkan teori yang beragam dan praktik pengajaran secara relevan. Hopkins mengemukakan ada 6 prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian tindakan kelas hendaklah tidak mengganggu tugas utama guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, metode pengumpulan data tidak menyita waktu guru. Yang ketiga, metodologi penelitian yang digunakan harus reliable untuk memungkinkan guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis masalah di kelas tertentu. Yang keempat, masalah penelitian yang diambil hendaklah dapat dipecahkan oleh guru dan tidak terlalu kompleks. Yang kelima, pemecahan masalah tentunya harus mengacu pada kebutuhan guru untuk memberikan perhatian terhadap prosedur-prosedur di lingkungan kerjanya. Dan prinsip yang terakhir, jika memungkinkan, penelitian dilakukan untuk meningkatkan upaya-upaya tujuan atau prioritas sekolah untuk di masa yang akan datang. Bahasan selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah terdapat masalah di dalam kelas tersebut. Masalah yang diidentifikasi berupa kerisauan guru terhadap proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Kemudian selanjutnya analisis masalah agar guru bisa melakukan langkah-langkah dengan baik dan tepat. Selanjutnya yaitu merumuskan alternatif tindakan yang tepat. Di langkah ini guru dapat memperluas wawasan dengan membaca literatur buku ataupun bertanya kepada pihak kepala sekolah, pengawas, teman sejawat maupun dosen pengembang pendidikan. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan secara bersiklus, di mana tindakan mesti melakukan lebih dari satu siklus. Karena apabila hanya satu tindakan, prosesnya belum teramati dan hal itu tidak mempengaruhi proses dari perubahan siswa. Dalam siklus-siklus selanjutnya akan diberikan tindakan yang lebih reliable dan valid. Selanjutnya yaitu mengamati tindakan dan melakukan refleksi. Dalam hal ini, guru juga harus melakukan sebuah tindakan ataupun dilaksanakan oleh observer, pengamat yang berasal dari teman sejawat ataupun hal yang bisa mengamati masalah tersebut dengan memberikan refleksi sehingga hal mana yang mesti diperbaiki dan hal mana yang berhasil dalam tindakan tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan, di mana guru
bisa menyimpulkan bahwa masalah yang telah terjadi dapat diatasi dengan tindakan yang bersiklus yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, dan dari refleksi tersebut guru bisa mengetahui apa yang harus dirubah dan apa yang harus ditingkatkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan tentang PTK dalam video ini. Mohon maaf bila ada kata kesalahan, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.